Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam untuk materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang indah namanya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Dengan demikian, iman kepada Allah berarti membenarkan dengan hati bahwa Allah benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan ini diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Dan kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke dalam surganya. Pada kesempatan kali ini, ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang goib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang goib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Yang kedua Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, yaitu mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada. Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 yang artinya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha waspada, yaitu hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal.
dan tidak akan menyesal di hari kemudian. Yang ketiga, As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha mendengar, yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita bisa menjadi orang yang peka terhadap informasi. Di samping itu, kita harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang keempat, Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang goib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat, yaitu hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.